warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz senang kalau anak gini semangat belajar, karena anak belajar itu harus punya semangat untuk bisa, punya semangat untuk maju, punya semangat untuk belajar terus ya. Karena ingat bahwa belajar itu adalah seumur hidup ya. Kalian dari lahir, dari buayan ibu, buayan bunda, sampai dewasa, sampai tua, sampai meninggal, itu punya kewajiban untuk belajar ya. Jadi harus semangat, tidak boleh lemes. Ustadz ngantuk, dihilangkan ngantuknya. Ngantuk itu gangguan dari setan yang selalu menggoda manusia agar manusia itu malas belajar, malas sholat, malas mengaji. Kita harus mampu melawan hawa nafsu dari dalam diri kita sendiri. Oke, siap ya. Hari ini anak-anak kita akan pelajari temanya sesuai dengan minggu yang lalu, masih sama ya. Yaitu apa? Sikap berbuat baik terhadap manusia yang lainnya. Disiapkan dulu ya buku paketnya. Silakan disiapkan. Kalau sudah, silakan dibuka halaman 55 ya. Jadi babnya berperilaku kasih sayang sebagai praktik dari pemahaman Al-Quran surat Al-Fatihah ayat ketiga. Dibuka halaman 55. Halaman, Ustaz tulis di sini ya. Halaman 55. Halaman 55. Sudah semuanya? Oke, kalau sudah, Ustaz akan bacakan. Untuk pertama ini, ketika materi, kalian tidak boleh berbicara dulu ya, di mute semua. Setelah materi ini nanti ada latihan soal. Setelah bab ini, nanti kalian boleh menyalakan audio atau mikrofon ya. B. Berperilaku kasih sayang sebagai praktik dari pemahaman Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 3. Kalian pasti hafal semua ya Al-Fatihah ya. Masa ada yang nggak hafal? Kelas 2 kan pinter-pinter, murid SDT dan mutakin pasti bacaan Al-Fatihahnya bagus-bagus. Ayat ketiga, manusia disebut dengan makhluk sosial. Artinya manusia tidak dapat hidup sendirian. Loh Ustadz, masa sih? Iya, zaman dulu pun ketika manusia sebelum kita, zamannya Nabi Muhammad, zamannya Nabi Adam, mungkin zamannya Nabi Nuh, walaupun tidak seperti sekarang, dulu kan masih sepi ya, manusianya tidak sebanyak sekarang. Ya, tapi tetap mereka juga, beliau-beliau hidup bersosial, bermasyarakat, tidak mungkin ada yang hidup sendirian. Coba kita lihat sekarang, Indonesia negara kita, itu penduduknya ada 260 juta jiwa. Banyak ya, banyak sekali. Itu pasti kan hidupnya berdampingan dengan orang lain, tidak mungkin bisa hidup sendiri. Loh Ustadz, apakah ada orang hidup di hutan? Ada, tapi juga sangat sedikit. Itu pun juga mereka berkelompok, tidak mungkin satu orang saja terus bertahan sampai bertahun-tahun. Pasti ada kelompoknya. Bentuk kasih sayang sesama manusia dapat dilihat dari sikap tolong-menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Jika ada teman atau saudara kita yang sedang terkena musibah, hendaknya kita menunjukkan rasa kasih sayang kita dengan cara menolong mereka. Oke anak-anak, sekarang bisa kalian lihat di TV, di televisi yang mungkin lihat berita, pasti akhir-akhir ini banyak kejadian bencana alam ya. Seperti kemarin ada di Lumajang, di Jember banjir bandang, di wilayah Indonesia yang lainnya bahkan banjir. Itu kita juga harus prihatin, harus turut berduka cita dan minimal mendoakan mereka yang terkena musibah. Jangan sampai kita bahagia ketika orang lain terkena bencana atau musibah ya. Naudzubillah min dzalik. Loh Ustadz, itu kan yang kena musibah nggak kenal, saya nggak kenal. Ya tetap kita harus ikut merasakan, ikut sedih. Loh itu saudara-saudara kita yang ada di Jakarta, yang ada di wilayah lainnya itu terkena musibah. Kita minimal mendoakan, ya Allah, semoga yang terkena musibah dimudahkan oleh Allah untuk segera bangkit, segera mendapatkan bantuan. Nah seperti itu. Jadi minimal walaupun kita tidak kenal, tidak bertemu ya mendoakan. Kalau yang terkena musibah yang bisa kita jangkau, misalkan saudara, tetangga atau tetangga desa, ya kita bisa menyumbang, bisa membantu berupa barang, berupa materi atau uang, berupa pakaian, berupa makanan, berupa obat-obatan.
sesuai dengan kemampuan kita dan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Paham ya, Nak ya? Jadi kita harus membiasakan kita itu saling berbagi dalam keadaan apapun. Jika kita sering berbuat baik terhadap orang lain, maka kita akan dibalas dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, Allah saja sudah menjanjikan kepada kita semuanya bahwa siapapun orang muslim yang berbuat baik terhadap sesama, maka akan dibalas kasih sayang oleh Allah. Kasih sayang itu bagaimana sih Ustaz? Apa kita disayang Allah? Iya, bentuknya seperti apa? Bentuknya ya satu, bisa banyak ya. Satu, hidup kita itu selalu diberi kemudahan oleh Allah. Apapun yang kita inginkan itu akan tercapai atau akan kita bisa ya Allah saya pengen pintar, dimudahkan, diberikan kepintaran oleh Allah. Ya Allah saya pengen rezekinya lancar, diberikan kemudahan. Ya orang tuanya bekerja, diberikan rezekinya oleh Allah. Amin. Dan yang pengen cepat paham pelajaran, cepat dimudahkan oleh Allah dalam memahami pelajaran, baik itu pelajaran di sekolah, ketika mengaji dan lain-lainnya. Ya Allah saya berikanlah kecerdasan, ya insya Allah dimudahkan jika kalian berbuat baik terhadap sesama. Sebaliknya kalau kita sama orang lain jahat, bagaimana Ustaz? Kalau kita sama orang lain jahat, ya pasti akan dibalik oleh Allah, akan diberikan adab, diberikan murka oleh Allah. Oh, anak ini sama orang lain aja jual, ya udah, pokoknya kamu nanti di dunia tak kasihkan kesusahan. Naudzubillah min dzalik. Siapa yang pengen surga? Yo, kelas 2 yang pengen masuk surga. Ustaz doakan semuanya kelas 2A, 2B, siswa kelas 2A, B, C dan D besok masuk surga semuanya. Amin ya Allah. Jadi kita itu di dunia harus berbuat baik. Loh, iya tahu Ustaz? Iya. Jadi ketika kita di dunia itu sama dengan menanam tanaman di ladang. Barang siapa yang menanam tanaman yang baik, bahkan dia besok akan memetik buah yang baik. Ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia itu adalah ladangnya akhirat. Barang siapa yang menanam di dunia maka dia akan memetik buahnya di akhirat besok ya. Di sini disebutkan ya dalam Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, artinya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, ini artinya apa? Maha Pengasih, bahwasanya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tidak akan membiarkan umatnya hidup dalam kesusahan, dan Allah tidak akan menguji orang atau manusia di atas batas kemampuan orang tersebut. Pasti ada ukurannya. Allah sudah mengukur, punya ukurannya. Masing-masing orang itu pasti ujiannya sendiri-sendiri. Mungkin ada yang sakit-sakitan, yaitu ujian dari Allah. Mungkin ada yang uangnya kurang jauh dari kecukupan, yaitu ujian dari Allah. Atau yang ada saja masalah, itu juga ujian dari Allah. Maka kita harus sabar ya, sabar dan ikhtiar bagaimana kita berusaha dan berdoa agar masalah yang kita hadapi cepat selesai ya, seperti itu. Ustadz akan ulangi sedikit materi yang minggu lalu ya tentang ini. Halaman 54 silakan dibuka sebelumnya, menunjukkan contoh perilaku kasih sayang kepada sesama. Yang pertama itu kan kasih sayang kepada orang tua, wajib ini ya. Doanya bagaimana Ustaz? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua sudah sholat 5 waktu. Ya Allah, berikanlah orang tuaku umur yang panjang, rezeki yang halal barokah. Berikanlah orang tuaku kemudahan dalam mencari rezeki dan dalam mendidik anak-anak dan keluarga. Itu setiap sholat didoakan ya, tidak boleh malas kalian. Kalau satu hari sholat 5 waktu, kalian 5 kali doa, dikali sebulan sudah 150 kali mendoakan orang tua. Karena doa anak terhadap orang tua itu tidak akan putus. Anak-anak besok ketika orang tua meninggal, pas doanya itu akan sampai terus ya. Nomor 2, kasih sayang kepada guru. Ini juga berlaku untuk ustadz-ustadzah juga. Dan sebaliknya guru juga menyayangi murid-murid di sekolah. Nomor 3, kasih sayang kepada teman. Nah ini sama teman tidak boleh pilih kasih sama teman, harus sama ya, dianggap semuanya sama. Kemarin Ustaz sudah jelaskan bahwasanya kita ini kan hidup di negara Indonesia yang sangat majemuk. Ada orang Islam, ada orang Kristen,
ada orang Katolik, ada orang Hindu, ada orang Konghucu, dan ada suku Jawa, ada suku Papua, ada suku Dayak, ada suku Bugis, ada suku Asmat, dan lain-lain. Itu harus hidup ini ya, berdampingan secara damai. Terus 4, kasih sayang kepada tetangga. Ini juga, tetangga itu apa sih Ustadz? Orang yang hidup di lingkungan sekitar kita, di sebelah-sebelah kita. Rumah yang di depan kita juga disebut tetangga. Rumah di samping kita, kanan kiri juga disebut tetangga. Di belakang rumah kita juga tetangga. Yang terakhir nomor 5, kasih sayang kepada hewan dan tumbuhan. Nah, hewan juga jangan disakiti. Ada mungkin punya peliharaan kucing atau punya kelinci di rumah atau hewan liar, jangan kita sakiti ya, sama tumbuhan. Baik anak-anak, sekarang kita latihan soal ya, halaman 57. Silakan dibuka halaman 57. Oke, untuk sekarang kalian boleh menghidupkan mikrofon ya, halaman 57. Jadi tepuk tangan aja kan cuma jauh saja. Baik, sudah dibuka halaman 57, sudah dibuka. Kita bahas bersama-sama nak ya, halaman 57 yang ABC. Ustadz akan bacaan soalnya, setelah itu kita jawab bersama-sama. Nomor 1, bentuk kasih sayang terhadap orang tua dapat dilakukan dengan cara Mendoakan. pinter. A, mendoakan jawabannya. Ustadz tulis di papan ya jawabannya. Barang nanti kalau ada yang ketinggalan. Yang kedua B. Nomor 1, Ya. B yang kedua B. Jangan. baik, nomor 1 tadi A ya. Nomor 2, orang yang tinggalnya berdekatan dengan kita disebut B, tetangga. B. Ya, pinter. Nomor 3, sikap yang tidak boleh dilakukan terhadap tetangga adalah C, memusuhinya. Pinter. Good. Nomor 4, terhadap tetangga hendaknya kita berlaku acuh, baik atau cuek? Baik. B jawabannya. Nomor 5, terhadap tetangga sebaiknya kita menjauhkan sikap egois. Pinter. Egois itu apa sih nak egois? Egois itu memikirkan dirinya sendiri ya. Tidak peduli sama orang lain, itu namanya egois. A jawabannya. Baik. Nomor 6, sesama teman harus saling menghormati. B jawabannya. Pinter. Wah 100 ini kalau nilainya latihan dikerjakan. 7, apabila ada teman kita yang sedang sakit, yang harus kita lakukan adalah menjenguknya. Ya, menjenguk terus didoakan. Ya, jangan lupa dikasih buah tangan. Ini ada buah, dimakan biar sehat. Atau dikasih amplop yang ada isinya biar cepat sembuh ya. Seperti itu. 7B intinya. Nomor 8, dalam memberi pertolongan pada teman harus didasari oleh rasa ikhlas ya, tanpa pamrih atau ikhlas. C. Nomor 9, sikap yang harus dimiliki oleh orang Islam adalah menyayangi. Good. C. Nomor 9 jawabannya C. Nomor 10, ini halaman 58 dibalik bukunya ya, halaman 58. Halaman selanjutnya. Saling menolong antar teman atau tetangga termasuk perbuatan terpuji. A. Sip. Betul semua, 100 semua. Kelas 2A, 2B, 2C, dan 2D 100 semua. Sekarang yang B, kita latihan A dan B ya. Sekarang yang B. Kita ini yang A. Yang B. Nomor 1, berbuat baik kepada orang tua hendaknya didasari dengan sikap Sopan. sikap apa? Ustaz. Sopan, betul. Sopan. Nomor 2,
Cara yang baik untuk menyayangi orang tua adalah dengan titik-titik ya. Mendoakan sesudah sholat. Betul, mendoakan. Ada yang tahu doanya pada orang tua? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu dihafalkan, nanti belum hafal ya. Nomor 3, jika ada tetangga yang meninggal dunia hendaknya kita apa? Berdoa atau lebih tepat itu takziah. Tahu takziah? Takziah itu datang ke orang yang meninggal terus ikut sholat dan mendoakan. Takziah ya. Melayat boleh atau melayat. Nomor 4, apabila tetangga mengundang kita untuk datang pada hajatan, sebaiknya kita datangi ya. Ya, berterima kasih, kita datangi ya. Kita datangi dan berterima kasih. Betul. Mendatangi boleh, mendatangi dan berterima kasih. Nomor 5, orang yang memuliakan tetangganya akan mendapat apa, Nak? Ya? Pahala. Pahala, betul. Nomor 6, jika ada teman atau tetangga yang sakit, hendaknya kita jenguk. Ya, betul. Nomor 7, ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, hendaknya kita memperhatikan. Good. Kurang 3 nomor lagi ya. Nomor 8, ketika bertemu dengan guru di jalan, bertemu dengan guru, hendaknya kita ngapain, Nak? Menyapa. Nyapanya gimana? Dengan mengucapkan salam. Halo bro, jangan gitu ya. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustaz. Jangan hai, tapi harus mengucapkan salam. Nomor 9, saling menyayangi adalah tindakan yang mulia atau terpuji ya. Boleh, mulia. Good. Mulia atau terpuji. Terakhir nomor 10, salah satu sifat Allah adalah apa, Nak? Menyayangi. Betul, 100. Baik, sudah ya latihan soal ini, nanti kalian pelajari di rumah ya. Ustadz yang C bisa kalian isi sendiri sebagai latihan di rumah ya. Yang A dan B kan sudah kita bahas pada hari ini. Sampai di sini dari Ustadz Zaki pelajaran PADB. Kurang lebihnya mohon maaf ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.